Shalom anak didik kami yang dikasihi oleh Tuhan, para siswa-siswi SMP Metodis 3. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dan mengadakan ibadah kebaktian kebangunan rohani. Mari kita mengawalinya dengan kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Amin. Di hadapan Tuhan yang menggentarkan dan yang mengagumkan itu, kita mau memberikan pujian yang terindah kepada Dia. Kita buka kidung siswa kita warna biru nomor 12. Kidung siswa warna biru nomor 12. Aku memuji Tuhan. Mari kita menaikkannya dengan hati yang penuh pujian kepada Tuhan. Aku memuji Tuhan, aku memuji Tuhan, aku memuji Tuhan selamanya, aku memuji Tuhan. Yesus telah datang mengatur hidupku, Dia membimbingku ke jalan sempurna. Yesus sungguh berjanjikan datang kembali. Aku memuji Tuhan lagi. Aku memuji Tuhan, aku memuji Tuhan, aku memuji Tuhan selamanya, aku memuji Tuhan. Yesus telah datang mengatur hidupku, Dia membimbingku ke jalan sempurna. Yesus sungguh berjanjikan datang kembali. Aku memuji Tuhan. Biarlah hidup kita adalah hidup yang penuh pujian kepada Tuhan. Silakan duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mengingat akan kasih Tuhan yang selalu baru bagi kita setiap pagi, yang selalu tidak pernah berkesudahan buat setiap kita. Kita akan menyanyikan lagu More Than I Could Know, lebih dari apa yang bisa saya tahu, bahwa Yesus demikian mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar sampai Dia berkenan datang ke dunia dan mati di kayu salib buat setiap kita. Setiap tetesan darah yang mengalir adalah untuk aku. Setiap hukuman yang engkau derita adalah untukku. 每笔宝血为我而流，每个心罚为我承受，恩典如海，四面环绕。 望羞愧时，你仍拥抱着我。每滴宝血为我而流，每个心罚为我承受。恩典如海，四面环绕。失望羞愧时。 人拥抱着我，主耶稣，你永远如此深爱着我。世界上定恒的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡。 都不能叫我与你爱隔绝。Biarlah lagu ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan yang Tuhan lakukan adalah demi kita.
dan apapun juga tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. 美的宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，四面环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定恒的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定恒的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝，都不能叫我与你爱隔绝，都不能叫我与你爱隔绝。Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Salam dan salam sejahtera adik-adik yang terkasih. Senang kita kembali bersama-sama mengikuti pembinaan moral dan karakter Kristiani. Topik yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini adalah tentang arti persahabatan. Mari sebelum kita mengikuti pembinaan ini kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar melalui pembinaan pada saat ini. Tuhan tolong kami, celikan mata rohani kami, sehingga kami boleh belajar seperti apa yang Tuhan ingin kami pelajari. Kami boleh mengerti seperti apa yang Tuhan inginkan kami mengerti. Tuhan tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak akan memulai pembinaan ini dengan sebuah cuplikan gambar. Nah, silakan melihat gambar ini terlebih dahulu. Apa sih maksud daripada gambar ini? Bapak akan ceritakan kira-kira kisahnya demikian. Suatu hari ada seorang lumpuh yang duduk di sebuah losmen atau tempat penginapan. Ketika dia sedang duduk, di depan dia juga ada sahabat baiknya. Lalu dia mengungkapkan isi hatinya, ya. Si lumpuh ini mengungkapkan isi hatinya dan berkata, "Saya menerima undangan pesta daripada sang raja. Tetapi sayang sekali, kaki saya lumpuh, saya tidak bisa menghadiri pesta raja tersebut." Sahabat yang mendengarkannya, dia menaikkan kepalanya dan berkata kepada temannya, "Sahabatku, saya lebih lagi memilukan, saya juga menerima undangan yang sama. Raja akan mengadakan pesta, tetapi mata saya buta. Saya tidak bisa melihat jalan dan bagaimana menuju ke pesta tersebut." Ketika kedua sahabat ini sedang berbincang dan mengeluh kondisi mereka, tiba-tiba ada orang ketiga yang mendengar keluhan mereka dan berkata, "Hei teman, kalian kenapa mengeluh kondisi kalian?
kalian bisa saja berdua pergi ke pesta raja. Lalu mereka heran terdiam. Bagaimana caranya? Begini, yang lumpuh kamu bisa digendong oleh yang buta. Dan yang lumpuh itulah yang akan menuntun jalan, memberitahu kemana harus melangkah. Oh, ketika mereka mendengar usul ini, mereka begitu bersuka cita. Singkat cerita, mereka berdua bisa mengikuti pesta dan raja, dan mereka boleh bersuka cita bersama-sama. Adik-adik yang terkasih, pernahkah kita berpikir kenapa Allah menciptakan kita manusia unik satu dengan yang lain? Berbeda satu dengan yang lain. Kita setiap pribadi punya kelebihan dan punya kelemahan. Apa maksud Tuhan di dalamnya? Teman-teman yang terkasih, ketika Allah berkarya menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lain, pasti punya maksud daripada Allah di dalamnya. Maksud daripada Allah tidak mungkin bisa bersalah. Supaya mereka yang punya kelebihan bisa bagaimana menolong mereka yang lemah. Supaya mereka yang lemah, mereka mengetahui kekurangan mereka, mereka bisa membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah fungsi daripada sahabat. Di mana kita bisa saling melengkapi, kita bisa menolong orang lain yang membutuhkan. Ketika kita juga mengalami masa-masa sulit, ada sahabat kita yang bisa menolong kita. Di internet, Bapak pernah membaca sebuah artikel tentang persahabatan. Ayo, adik-adik perhatikan. Di dalam artikel ini berbunyi demikian. Apa yang kita alami demi teman kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan. Tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang indah. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan. Tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu, bahkan bertumbuh bersamanya. Persahabatan tidak terjalin secara otomatis, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Seperti besi menajamkan besi, demikian juga sahabat menajamkan sahabat. Persahabatan diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan duka. Dihibur dan disakiti, diperhatikan dan dikecewakan, didengar dan diabaikan, dibantu dan ditolak. Namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya ia memberanikan diri menegur apa adanya. Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman, tetapi menyatakan apa yang amat menyakitkan dengan tujuan sahabatnya berubah. Proses dari teman menjadi sahabat itu membutuhkan usaha, pemeliharaan, dan kesetiaan. Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang bisa berhasil mendapatkannya. Banyak pula orang telah menikmati indahnya persahabatan, namun ada juga yang begitu hancur karena dikhianati oleh sahabatnya. Mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga daripada 1000 teman yang mementingkan diri sendiri. Dalam masa kejayaan, teman-teman mengenal kita. Dalam kesengsaraan, kita mengenal siapa teman-teman sejati kita. Ingatlah kapan terakhir Anda berada di dalam kesulitan. Siapa yang berada di samping Anda? Siapa yang mengasihi Anda pada saat Anda merasa tidak dicintai? Siapa yang ingin bersama Anda pada saat Anda tidak bisa memberikan apa-apa? Merekalah sahabat Anda. Oleh sebab itu, hargai dan peliharalah selalu persahabatan Anda dengan orang-orang yang demikian.
Adik-adik yang terkasih, dari cuplikan artikel persahabatan ini mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Perhatikan, satu ayat Alkitab ini ada dua maksud di dalamnya. Yang pertama, perhatikan, ada dua macam teman. Teman yang bisa mendatangkan kecelakaan, tetapi ada teman yang lebih karib daripada saudara kandung. Ketika kita mengetahui ada di dalam kehidupan kita teman yang bisa membawa kecelakaan bagi kita, maka itu kita harus hati-hati dalam mencari teman. Jangan sembarangan berteman, jangan sembarangan bergaul. Alkitab juga memberitahu kepada kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak ulangi, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam pemberitaan ada sebuah cuplikan berita. Coba perhatikan cuplikan berita ini. Remaja Amerika Serikat masuk bui akibat salah pilih teman dan idola. Perhatikan adik-adik sekalian. Ada remaja-remaja oleh karena pergaulan dia yang salah membawa dia apa? Terjebak, masuk ke dalam penjara, masuk ke dalam bui. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih, Bapak mengharapkan melalui pembinaan ini kita harus bagaimana bijaksana untuk mencari teman. Jika ada teman-teman yang merusak kita, yang berusaha untuk membawa kita, menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik, kita harus hati-hati terhadap mereka. Misalnya, mengajar kita untuk bagaimana merokok, menghisap narkoba, ataupun men-share kita website-website yang porno, memberitahu kepada kita video-video yang tidak boleh untuk kita tonton. Itu semua akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik, bahkan akan membuat kita kecanduan. Adik-adik yang terkasih, ketika seseorang sudah kecanduan, maka obat untuk menyembuhkan kecanduan tersebut sangat-sangat sulit sekali. Oleh sebab itu Bapak melalui pembinaan ini mengharapkan kita semua jangan sampai terjebak kepada pergaulan-pergaulan yang buruk. Oleh sebab itu mohon Tuhan berikan kita hikmat bijaksana untuk mendapatkan teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu teman-teman yang bisa saling mendorong, saling menghibur, saling menguatkan, dan saling membangun. Firman Tuhan memberitahu kepada kita ada teman yang demikian, yang bahkan lebih karib daripada saudara kandung, lebih karib dari koko kita, lebih karib daripada cici kita, lebih peduli daripada saudara kandung kita. Orang-orang yang demikian, sahabat-sahabat demikian, mereka adalah sahabat-sahabat yang selalu peduli akan kondisi kita. Kelemahan tubuh kita, kekurangan keterbatasan kita. Misalnya waktu kita punya masalah di dalam pelajaran di sekolah, mereka bisa siap mengorbankan tenaga mereka, waktu mereka, untuk bagaimana supaya kita bisa bangkit, pelajaran di sekolah kita bisa lebih baik. Tapi Bapak juga mengharapkan kita juga harus bisa menjadi seorang sahabat karib bagi sahabat baik kita yang lain. Dengan apa? Peduli akan kondisi mereka. Kalau pelajaran di sekolah kita bisa lebih baik, Tuhan memberikan kita kepandaian yang lebih baik daripada teman kita. Kita punya tanggung jawab untuk menolong mereka, untuk membimbing mereka. Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan juga memberitahu kepada kita bagaimana untuk memperoleh sahabat baik. Firman Tuhan mencatat segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa?
Kalau kita ingin mendapatkan sahabat yang karib bagi kita, sahabat yang baik bagi kita, kita harus bagaimana menjadi sahabat yang baik dan karib bagi orang lain terlebih dahulu. Sebagai penutup di dalam pembinaan pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah kisah demikian. Ada dua orang sahabat yang sedang dalam perjalanan di tengah gurun pasir. Ketika mereka berjalan, mereka asik berbincang sana dan sini, berbicara satu dengan yang lain. Tiba-tiba mereka bertengkar. Ketika bertengkar, salah seorang sahabat memukul wajah daripada sahabatnya, dan wajah yang sahabatnya yang terpukul wajahnya tersungkur di pasir tersebut. Kemudian dia menuliskan, hari ini, menuliskan di atas pasir, hari ini sahabat saya memukul saya di bagian wajah saya. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan di gurun pasir tersebut. Mereka melihat ada sumber air. Wah, mereka senang sekali. Mereka sana mandi. Mereka bersenang-senang di dalam sumber air tersebut. Ketika mereka asik bermain-main, itu sahabat yang terpukul, yang dipukul sahabatnya, terjerembab ke dalam sebuah lumpur yang cukup dalam. Tolong! Wah, sahabatnya melihat itu yang sempat dipukul olehnya itu sedang tenggelam, dia menyelamatkan dia, menolong dia. Dan ketika sahabatnya sudah sempat diselamatkan, ketika dia sadar, dia menuliskan sebuah tulisan di atas batu. Di sana dia menuliskan, hari ini sahabat saya telah menyelamatkan nyawa saya. Lalu sahabatnya heran. Tadi waktu saya pukul, kamu menuliskan di atas pasir. Sekarang kamu menuliskan di atas batu. Mengapa bisa demikian? Lalu sahabatnya itu yang dipukul itu berkata, apabila seseorang menyakiti kita, hendaklah kita menuliskan kesakitannya di atas pasir, di mana angin meniupkan kata-kata yang memaafkan dan menghapuskan segala kesalahan. Tetapi jika ada seseorang melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, seharusnya kita menuliskannya di atas batu, di mana tiupan angin yang sekencang apapun tidak dapat menghapuskan perbuatan baik yang telah dituliskannya. Adik-adik yang terkasih, di dalam persahabatan tidaklah bisa dihindari di mana hati kita kadangkala bisa dilukai. Bisa ada perselisihan paham terjadi. Tetapi melalui pembinaan pada saat ini kita diingatkan sebuah arti persahabatan, yaitu apa? Bisa saling mengasihi, saling mengampuni. Adik-adik, saya tidak tahu apakah di dalam persahabatan selama ini Anda punya musuh. Melalui pembinaan pada hari ini, Bapak ingin mengajak kita untuk apa? Belajar memaafkan mereka, mengampuni kesalahan mereka, dan bagaimana mengasihi mereka. Ketika kita bisa belajar untuk mengampuni orang lain, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan kita damai sejahtera di dalam hati kita. Sama seperti kita membutuhkan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita, demikian juga kita seharusnya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ayo adik-adik coba pikir baik-baik. Dosa kita di hadapan Tuhan dengan kesalahan sahabat kita kepada kita, mana lebih banyak? Mungkin saja dosa kita di hadapan Tuhan itu berton-ton. Kesalahan teman kita pada kita mungkin hanya hitungan kilogram. Oleh sebab itu Tuhan mengharapkan kita. Di dalam doa Bapa kami apa? Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, melalui pembinaan pada hari ini, Bapak
Bapa ingin mengajak kita. Ampuni sahabat baikmu, maafkan mereka, dan tetap kasih mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti pembinaan dan kami boleh mengerti tentang makna persahabatan yang sesungguhnya. Tuhan tolong adik-adik kami dalam mencari sahabat. Ketika mereka di dalam pergaulan, Tuhan hindarkan mereka dari pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka dari segala pencobaan, jauhkan mereka daripada yang jahat. Dan Tuhan tolong mereka juga bisa memperoleh sahabat-sahabat yang baik. Dan mereka juga bisa menjadi sahabat baik bagi orang lain. Jika ada di antara mereka sedang bermusuhan satu dengan yang lain, hamba-Mu berdoa, Tuhan lembutkan hati mereka. Supaya mereka punya keberanian untuk mengampuni teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka. Karena kami tahu Bapa, sama seperti dosa kami sudah Tuhan ampuni. Ajarilah kami Bapa untuk mengampuni kesalahan-kesalahan daripada sahabat-sahabat kami. Terima kasih dari surga. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, sukacita daripada senantiasa menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali. Biarlah renungan firman Tuhan yang disampaikan kembali lagi menguatkan dan menumbuhkan setiap kerohanian kita. Kita akan mengakhiri ibadah KKR pada hari ini. Saya undang untuk kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.